Fitnah. Raden Ayu Putri difitnah menjadi hamil. Karena apa? Raden Ayu Putri belum dewasa, masih umur 11 tahun. Kok difitnah itu? Dahulu anaknya difitnah seperti itu. Para jaksa-jaksa itu memutuskan anak kamu yang tepat dihukum mati. Raden Ayu, putriku yang kusayangi. Kamu sampai ada kejadian itu bagaimana ceritanya? Tuh Kanjeng Rama, kula mboten nglampahi napa-napa, mboten nglampahi kina, mboten nglampahi awon. Kekadosan iki kula disukani tiyang pusaka langsung kula mboten inget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di Terung Wetan. Saya akan berziarah mengunjungi makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung. Seperti apa makamnya? Simak terus videonya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini? Pak Mujiono. Oh iya. Selaku Sebagai memarisi sejarah Bapak Tanah Jawa mengenai sejarah Raden Ayu Putri atau dari keturunan Mojopahit. Yang pertama adalah Raden Ayu Putri. Raden Ayu Putri itu putranya Hadipati Terung, Raden Kusen. Sebelum Raden Ayu Putri lahir, itulah Raden Kusen itu masih ada di Kuta Palembang. Karena apa di Palembang sana? Ikut orang tuanya, namanya Raden Haryo Damar. Raden Haryo Damar itu keturunan dari Lodaya Blitar, panutan Kyai Macan Putih, namanya Mbah Prada. Saben tahun bulan Maulud tanggal 24 dirayakan di Kuta Blitar. Itu adalah merayakan Kyai Macan Putih adalah Mbah Prada, Gong Prada di sana di alun-alun Kuta Blitar. Nah, sekarang Raden Haryo Damar menjadi Hadipati Palembang, mempunyai anak Raden Kusen. Anak pertama dari keturunan Gusti Prabu Brawijaya itu adalah Raden Kasan. Anak keduanya ini tanya, bagaimana kita itu kok mempunyai saudara di Tanah Pulo Jawa? Kamu itu keturunan dari Tanah Pulo Jawa yang bernama Raden Haryo Damar. Itulah Raden Haryo Damar itu adalah namanya Raden Haryo Damar itu sudah gulawenta sama anaknya dua-duanya. Kanjeng bibinya, ibunya itu memerintahkan anak duanya itu sudah jejaka. Kamu pantasnya sekarang harus datang ke Surabaya atau ke Tanah Pulo Jawa, duduknya supaya kamu datang ke rumahnya Pak Womo yang bernama Sunan
Rahmat. yang ada di kota Surabaya itu Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ada di Sunan Ngampel sana dirasukkan agama Islam sudah. Jadi Raden Kasan sama Raden Kusen di Pulau Wenta ada di sana. Kota Surabaya datang ke Raden Rahmat Sunan Ngampel. Akhirnya anak itu sudah digulung mentah mengenai bidang agama. Akhirnya Raden Kasan diperintahkan untuk mencari hutan yang lebat supaya dibabat untuk didirikan pondok. Akhirnya supaya jalan ke barat. Akhirnya menemukan hutan di daerah Kudus. Namanya hutan itu adalah belum ada namanya hutan dibabat. Hutannya itu namanya hutan Gragawangi. Karena apa dinamakan Gragawangi? Tanah hutan itu banyak rumput yang lebat sekali, dibabat itu akhirnya rumput itu berbau wangi. Akhirnya dinamakan daerah itu Kuto Gragawangi di Kudus di sana. Yang Raden Kusen diperintahkan untuk menemukan Gusti Prabu Brawijaya. Nah, ini awalnya sejarah. Kamu Raden Kusen, kamu nggak ikut mas kamu karena apa? Kamu yang pantas menemui Gusti Prabu Brawijaya, dinamakan itu orang tua, dinamakan itu mbah, ya mbah, tapi ya pantasnya kamu datang ke Brawijaya sana, itu kakekmu, mbahmu, orang tuamu. Karena apa? Ibumu itu mantan permaisurinya Gusti Prabu Brawijaya, adalah Putri Tempo, itu masih saudara Raden Rahmat Sunan Ngampel. Nah, pantasnya kamu ke sana. Akhirnya datang ke Brawijaya Raden Kusen, kanjeng ramanya Raden Ayu Putri ini. Di sini banyak peperangan yang Raden Kusen itu ditemui sama Gusti Prabu Brawijaya. Kamu bisa memadamkan peperangan ini. Nah, akhirnya kamu bisa memadamkan masalah ini. Kamu itu dari mana? Saya itu dari Palembang, putranya Raden Haryo Damar. Nah, dari mana saja? Saya dari Pak Wo saya. Pak Wo siapa namanya? Pak Wo saya Raden Rahmat Sunan Ngampel. Nah, ini yang pantas kamu itu anak saya ya cucu saya. Maksudnya kamu bisa meneruskan generasi penerus kita. Lah kamu sekarang saya angkat menjadi Adipati Terung. Itulah. Kalau sudah diangkat jadi Adipati Terung, kamu saya kasih kekuasaan di kota Terung ini. Sebelum ada Sidoarjo, Sidoarjo itu Kuto Jenggolomane, bukan Bupati Sidoarjo. Dulu itu Adipati Terung ya, Terung Wetan ini, kutha yang besar. Ini diliputi dari sungai besar. Sungai besar sekali sampai di Indriyorejo sana. Sungai apa itu? Sungai itu sampai dari ujung Galuh sana. Sungai Terung itu dinamakan Sungai Mas, itu sampai dari ujung sana. Nama ujung siapa? Ujung Galuh, itu namanya Sungai Terung. Jadi Raden Kusen diangkat jadi Adipati Terung, menjadi Adipati Terung, menguasai daerah Jawa Timur ini. Mulailah merambet agama Islam masuk daerah Terung. Terus akhirnya di tengah perjalanan Terung ini ada gangguan seperti Raden Ayu Putri ini. Ini tugas Raden Kusen ke Belambangan, merebut pusaka
Segoro Wetan, namanya pusaka itu Segoro Wetan. Akhirnya pusaka di sana itu sudah, raja di sana sudah ditelukkan dari Raden Kusen. Akhirnya Raden Kusen merebut senjata itu, pulang, anaknya sakit, namanya Raden Ayu Putri. Namanya itu kan ada, Iya. ada Dan Ayu tanda oncat Tondo. tondo wurung. Oncat itu hilang, tondo tetenger, wurung dipitnah. Raden Ayu Putri dipitnah menjadi hamil. Karena apa? Raden Ayu Putri belum dewasa, masih umur 11 tahun, kok dipitnah itu. Lah orang dulu itu sampai sekarang ya, siapa yang bisa membunuh aksara Jawa, saling memangku memangkat, saling fitnah. Sampai sekarang fitnah itu di negara kita itu masih banyak sekali, sampai sekarang belum bisa selesai. Nanti akhirnya saya doakan para Bapak Prabowo bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Terus akhirnya Raden Kusen pulang dari Belambangan membawa senjata Segoro Wetan. Itu akhirnya di rumah ada huru hara, anaknya difitnah seperti itu. Para jaksa-jaksa itu memutuskan, anak kamu yang tepat hukum mati. Karena apa? Anak kamu perbuatan sampai ada semacam ini. Dulu itu Raden Ayu Putri itu dolanan, maksud main-mainan sama teman-temannya itu di zaman Kaputren. Itu membawa senjatanya itu hilang. Akhirnya ada orang itu, orang di Jakarta atau apa itu ngasih pusaka itu. Dan cari apa? Mbak ini kok cari apa, kok ribut? Pusakanya Raden Ayu Putri hilang. Ini saya kasih pusaka. Ini secara asli loh Mas. Iya. Saya kasih pusaka, tapi pusaka ini jangan sampai hilang. Jangan sampai dipangku, jangan apa. Akhirnya pusaka dikasihkan, nggak lama Raden Ayu Putri terkapar. Sakit itu semua sakojero abu semua, sakit. Nah itu dikira orang itu perbuatan Cina, namanya oncat tondo wurung. Oncat hilang, tondo terdengar, wurung itu fitnah. Fitnah yang jelek, fitnah itu kotor, kejam, kan ya, kotor dan kejam. Akhirnya Raden Kusen, anakku sing tak sayangi Raden Ayu, kamu kena apa kok sampai ada peristiwa semacam ini? Tadi penggawanya yang jaga-jaga itu diseneni sama Raden Kusen. Kok kamu tidak tahu ada kejadian sampai ada ini, anak saya sakit ini. Kalau sekarang anak saya dibawa kejaksaan ini, dihukum mati. Kalau saya terima nggak apa-apa. Memangnya kalau terbukti anak saya tanyai dulu. Raden Ayu, putriku yang ku sayangi, kamu sampai ada kejadian itu bagaimana ceritanya? Tuh Kanjeng Rama, kula mboten nglampahi napa-napa, mboten nglampahi Cina, mboten nglampahi awon. Kekadosan iki kula disukani tiyang pusaka, langsung kula mboten inget. Kula sakit niki. Langsung jaksa kok memutuskan hukuman mati. Nggak apa-apa kalau kamu dihukum mati mau. Sendika dawuh Kanjeng Rama, kula dihukum mati. Sendika dawuh, sumangga kula mboten nglampahi kang awon. Akhirnya dilaksanakan hukuman mati tanggal dinten Senin malam Selasa wage, dinten Anggara Kasih. Dinten Anggara Kasih, Raden Ayu Putri langsung pusaka itu entah dari mana jalannya langsung muncul darah berbau wangi. Sebelum mati berbicara Raden Ayu Putri, duh Kanjeng Rama, nalika benjing nek kula sampun dipejahi, sampun kenging hukuman mati, kenging eksekusi bahasa saniki ya.
kula sampun ngantos dipun makomaken enten ing daratan sampun lebetaken teng sungai niki sungai jan sampai Dreyorejo sana. Akhirnya Clara muncul berbau wangi Gusti Raden Kusen ambyuk sana itu. Putri Kunggar memangnya jadi wong penjabat itu gak memperhatikan anaknya. Biarpun sampai sekarang menjadi orang penjabat, orang penting nak ngereken masalah keluarga. Nah inilah kesalahan dari penjabat seperti saya. Anak saya seperti kena kecolongan, kena hukuman, gak kena orang tuanya, anaknya yang kena nujum ini menjadi sakit. Orang tua seperti saya mohon maaf Gusti Kang Moho Agung, putraku muga-muga panjenengan terami wonten alam akhirat nanti Gusti. Soalnya kula mboten selalu memperhatikan untuk anak. Nah ini akhirnya Raden Ayu Putri dilaksanakan, dimasukkan di sungai ini. Akhirnya sungainya ini tidak bisa mengalir. Langsung Raden Ayu Putri mengedap dikasih ketenger dari bambu yang besar itu, bambu cung itu. Akhirnya sungai ini menjadi punah, menjadi daratan. Sampai sekarang sampai tinggal sungai di sana. Sungai yang di situ itu sungai kanal itu. Yang baru ini kanal untuk mengairi tanah pertanian. Yang sana itu yang di Dreyorejo sana sambungannya di sini tuh.